Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Nizar Firmansyah menemani para pemirsa untuk ngaji online pagi bersama BMT Khairul Ummah Jawa Timur. Kali ini kita akan mendengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Haji Ahmad Zaimin MPD selaku Kepala Madin Pondok Pesantren Darul Ihsan Menganti Gresik. Untuk itu, mari kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawiyil matin, al-malikil haqqil mubin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, shadiqil wa'dil amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang penuh barokah ini, marilah kita bersama-sama melahirkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita semuanya. Nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan. Sehingga alhamdulillah di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, kita semuanya sampai hari ini bisa menjalankan ibadah puasa, melaksanakan salat tarawih, dan membaca Al-Quran dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini benar-benar diterima dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita terus mohon semoga kita diberi Allah kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya, anak cucu kita semuanya kelak mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sebagai makhluk yang tidak lepas dari salah dan dosa, kita harus berusaha menghapus setiap dosa dan salah yang kita lakukan. Di samping itu, kita harus berusaha mendapatkan syafaat dari para pemberi syafaat, agar dosa-dosa yang terlanjur kita lakukan tidak menjadi penghalang bagi kita untuk masuk ke surganya Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ternyata di antara hal-hal yang dapat memberikan syafaat dan permohonan ampun kita di akhirat nanti adalah ibadah puasa yang kita lakukan saat ini. Subhanallah, kita yang sedang berpuasa hari ini akan mendapatkan kebahagiaan nanti, karena puasa kita ternyata bisa memberikan syafaat buat kita di akhirat nanti. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Yaqulu siyamu ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyahawati bin nahar wasyaffi'ni fihi. Wa yaqul Qur'an mana'tuhu an-nawma bil laili fasyaffi'ni fihi. Qala fayushaffa'ani. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, baginda Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya, puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat untuk seorang hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, wahai Tuhanku, aku telah mencegahnya dari makan dan melampiaskan syahwat di siang hari, maka terimalah syafaatku untuknya. Al-Quran juga berkata, wahai Tuhanku,
Aku telah mencegahnya dari tidur di malam hari, maka terimalah syafaatku untuknya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, betapa bahagianya kita yang selama ini alhamdulillah bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar. Di malam hari kita bisa melaksanakan ibadah sholat tarawih, kemudian kita lanjutkan dengan tadarus, kita membaca Al-Quran di masjid, di musola, di rumah, dan dimanapun kita berada. Ternyata semuanya itu kelak akan bawa berkah kepada kita semuanya. Puasa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, bacaan Al-Quran yang kita lantunkan setiap malam di bulan suci Ramadan ini, ternyata semuanya benar-benar akan memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Karena semuanya itu akan menjadikan syafaat bagi kita semuanya di akhirat nanti. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, siapa orang yang tidak ingin mendapatkan syafaat? Siapa orang di antara kita yang tidak ingin mendapatkan pertolongan? Ketika kita di dunia saja, kita butuh pertolongan orang lain. Ketika kita menghadapi kesulitan, kita butuh pertolongan teman. Kita butuh pertolongan orang-orang di sekitar kita. Dan kita bisa merasakan ketika kita mendapatkan pertolongan dari orang lain, hati kita sangatlah senang dan bahagia. Apalagi pertolongan di akhirat, tentu ini sangat kita harapkan. Dan puasa ini nanti akan menjadi penolong kita semuanya. Bacaan Al-Quran nanti pun juga akan menjadi penolong kita semuanya, sehingga kita selamat dari siksaan api neraka. Amin ya rabbal alamin. Maka dari itu, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mari kita semangat. Terus kita semangat dalam menjalankan ibadah puasa ini. Mari kita lakukan dengan penuh khusyuk karena Allah. Kita sholat tarawih, kita tadarus, mari kita lakukan dengan penuh khusyuk karena Allah. Karena semuanya itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, lantas bagaimana langkah-langkah untuk meraih syafaat? Maka yang pertama adalah keikhlasan. Karena secara umum orang yang paling bahagia dengan syafaat dari para pemberi syafaat adalah orang yang senantiasa ikhlas dalam segala hal. Sebagaimana baginda Rasulullah bersabda, "As'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi." Yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas di hati atau jiwanya. Kita adalah orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kita sudah beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Maka kita juga senantiasa menjalankan perintahnya Allah dan perintahnya Rasulullah. Jika kita lakukan semuanya ini dengan keikhlasan, maka itulah menjadikan syarat kita untuk mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Ikhlas dalam melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, komitmen terhadap syarat dan rukunnya. Apabila kita berpuasa tanpa memperhatikan nilai-nilai puasa, syarat-syarat puasa dan rukun-rukunnya serta adab-adabnya, maka kita hanya akan memperoleh lapar dan dahaga saja.
Dan puasa seperti ini tidak akan mendapatkan pahala dan tidak akan sanggup memintakan syafaat untuk kita di hari kiamat nanti. Sebagaimana baginda Rasulullah bersabda, "Rubba sha'imin khadduhu min siyamihi al-ju'u wal 'atashu." Betapa banyak orang yang berpuasa namun hanya mendapatkan dari puasanya sekedar rasa lapar dan haus. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita tahu bahwa puasa itu mempunyai dua dimensi. Ada dimensi fisik, ada dimensi psikis. Dimensi fisik adalah kita menjaga, kita menahan makan, minum, berhubungan suami istri, dan segala hal yang batalkan puasa, mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jika kita bisa memenuhi semua ini, maka puasa kita sah. Yang kedua, dimensi psikis, yaitu kita bisa menjaga, menahan hawa nafsu kita. Kita mampu menjaga lisan kita, kita mampu menjaga pandangan kita, kita mampu menjaga perilaku kita, dan lain sebagainya, agar tidak menyakiti orang lain. Maka insya Allah, jika kita bisa menjaga hawa nafsu kita ini mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, maka puasa kita menjadi sempurna. Sebab ketika kita melanggar dimensi fisik, mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, kita tidak mampu menjaga makan minum, maka batallah puasa kita. Kemudian jika kita tidak bisa menjaga dimensi psikis, mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, kita tidak mampu menahan hawa nafsu kita, walaupun mulut ini sudah bisa menahan makan minum, tapi ternyata kita masih tidak mampu menjaga hawa nafsu kita, maka puasa kita sia-sia. Kita hanya mendapat haus dan lapar saja. Mudah-mudahan kita tidak demikian. Maka dari itu, mari kita bersama-sama berusaha dan memohon kepada Allah agar kita selalu dijaga oleh Allah, agar kita selalu diberi kekuatan oleh Allah, kita diberi kesabaran oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa ini benar-benar sempurna. Kita jaga dimensi fisiknya, kita jaga dimensi psikisnya. Mudah-mudahan ibadah puasa kita kelak benar-benar menjadi syafaat buat kita di akhirat nanti. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al-Ustadz Haji Ahmad Zaimin MPD yang telah memberikan materi kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan pada hari ini puasa kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah SWT dan diberikan pahala dan kenikmatan yang luar biasa sehingga kita bisa menyelesaikan puasa kita 1 bulan penuh. Saya Nizar Firmansyah, senang sekali telah menemani ngaji online pagi pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan akhirnya saya harus undur diri. Wallahumma fiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BMT Khairul Ummah Jawa Timur selain memiliki produk simpan pinjam dan pembiayaan syariah, juga memiliki lembaga amil zakat, infak dan sedekah
yang siap menerima dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah para pemirsa yang akan disalurkan kepada yang berhak, yatim piatu, fakir miskin, dana pendidikan maupun dana sosial. Untuk itu kami mengajak para pemirsa untuk berdonasi melalui Baitul Mal Khairul Ummah Jawa Timur cukup dengan Rp25.000 yang bisa disetorkan melalui kantor KSPPS BMT Khairul Ummah Jawa Timur yang berada di Komplek Pondok Pesantren Darul Ihsan Menganti Gresik, atau melalui rekening BSI dengan nomor 714 945 1058. Saya ulangi, 714 945 1058.